Mas Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Anton. Ya. Mas Anton ya. Iya, dipersilahkan Mas Anton. Ya, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ya. Di tempat saya ini sebenarnya masih banyak pemahaman-pemahaman yang seperti biasa Buya sampaikan terkait masalah mazhab-mazhab. Iya. Namun di tempat saya ini apa ya, kalau dibilang orangnya susah untuk diberi pelajaran yang disampaikan oleh Buya. Kita harus merubah pemikiran kita dulu, lalu merubah pemikiran orang lain. Ya. Jadi ketertinggalan pemikiran itu masih banyak di tempat saya, Buya. Khususnya katakanlah pemahaman soal mazhab tadi. Satu hal yang saya ingin tanyakan kepada Buya, terkait masalah kajian yang saya ikuti yang disajikan oleh Buya ini. Sekiranya saya ini terus untuk mengikuti kajian-kajian dari Buya ini, bagaimana kalau saya misalnya apa ya kira-kira kalau bahasa Indonesianya. Tetapi begini Buya, yang ringkasnya begini. Bagaimana kalau sikap saya terhadap orang itu, katakanlah ingin berbicara yang baik, tetapi tidak ditanggapi oleh mereka, sehingga saya terkadang masih berhubung saya masih muda mungkin, jadi emosional saya masih terlalu tinggi. Jadi untuk mensosialisasikan katakanlah ketertinggalan pemikiran tadi, masyarakat sulit untuk memahami. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan cara mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mudah untuk tanggap dengan penjelasan kita, Buya? Kira-kira begitu, Buya. Ya, ya. Ya, untuk memperluas ya, melebarkan ya, supaya pikiran manusia itu maju berpikir. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun untuk membangun ekonomi ya, kita mendorong pertumbuhan ekonomi itu sebetulnya yang menjadi hambatan itu bukan sekedar susah mendapatkan investor dari negara asing, bukan karena tidak terdapatnya high skill yang memadai, bukan karena bahan bakunya kita tidak mencukupi, tetapi ada hambatan-hambatan sosiologis bagi pertumbuhan ekonomi. Ya, seperti apa sih hambatan sosiologis itu? Orang yang beragama Islam itu merasa gampang untuk pinjam kredit di bank untuk usaha. Karena ada fatwa yang mengatakan bahwa bank konvensional itu haram. Ini kan masalah. Ya kalau kita bank konvensional itu haram, jadi kemana kita mendapatkan dana? Jangan mengharamkannya aja dong. Sok suruhnya gimana? Sehingga akhirnya apa? Ya tidak berusaha, nggak ada dananya. Pinjam sama orang, ya bakal ada orang ngasih pinjaman 1 miliar kembali 1 miliar lagi itu. Itu kan sudah mustahil. Kenapa? Ya karena tidak berpikir. Ini karena pemikiran juga. Dulu orang utang 1 miliar kembali 1 miliar itu wajar karena uangnya pakai koin emas. Sehingga ketika mata uang itu berupa emas logam mulia itu tidak mengalami inflasi. Jadi tidak perlu ada jaminan di bank lagi. Ini kan berupa kertas. Yang gawat kan sekarang kan money printing, yang kadang-kadang mata uang yang dicetak tanpa ada tanpa jaminannya di banknya berapa emas yang disimpannya sehingga Anda mencetak uang semacam itu. Ya, jadi orang tidak paham tentang perbankan kemudian beranggapan bahwa bank itu haram karena ada bunganya. Lah, mari kita hitung dulu bahwa kita jangan dulu menyalahkan bank konvensional. Di mana salahnya bank konvensional? Memang iya itu yang buat orang lain, ya kan? Orang barat yang bikin.
Betul, bukan bikinannya orang Islam kan, bukan perbankan tuh. Tetapi gimana salahnya? Sampai sekarang bank konvensional yang berlaku di dunia ini telah membuktikan kemampuannya memajukan ekonomi dunia. Lalu di mana salahnya? Kalau Anda punya konsep yang lebih baik, silakan buktikan dulu. Bagaimana caranya? Utang 1 miliar dikembalikan 1 miliar. Kan tidak mungkin terjadi. Ya udah nggak usah miliar deh. 20 juta aja. Saya pinjam uang sama Pak Tato 20 juta. Beli motor. Motor apa yang harga 20 juta tuh? Vino. Oke, Vino 20 juta. 5 tahun kemudian uang itu saya kembalikan 20 juta. Nah, orang yang baik hati meminjam uang itu rugi nggak? Rugi nggak yang meminjam uang kepada saya? Di mana ruginya? Harga motor Vinonya itu sudah 30 juta. Lalu siapa yang menanggungnya ini? Jumlahnya ya 20 juta, tapi nilainya kan sudah akibat inflasi. Ya kan begitu. Jadi kalau bank tidak boleh mengambil bunga, lalu yang nyewa gedung bayarnya dari siapa? Pegawainya yang bayar siapa? Administrasinya siapa yang bayar siapa? Ya, internetnya mau bayar siapa? Listriknya segala macamnya. Jadi utang itu kembali gimana lagi? Oke, sekarang ada musyarakah, bank syariah musyarakah. Ternyata ngitungnya sama juga kok. Dipatoknya 1,3% per bulan sama. Hanya beda istilah saja. Kali ini namanya kredit, ini namanya qurud. Yang ini namanya bunga, ini namanya musyarakah. Ini namanya deposito, sininya wadiah. Ini namanya leasing, ini namanya al-ijarah al-muntihah bitamlik. Ini beda istilah saja kok. Ya kan persoalannya. Nah, jadi akibatnya apa? Ya mandek, kita tidak bisa berusaha. Karena kita juga pengen selamat akhiratnya dong. Ya pengen selamat, jangan sampai masuk neraka kan begitu. Ya kan pengen yang halal. Nah itu haram segimana? Nah itu salah satu semacam itu. Tidak dihitung itu inflasinya berapa. Nah kemudian juga sekalipun zaman dahulu kala yang masih pakai koin emas, ya namanya kredit itu ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Nah yang tidak boleh berbunga itu adalah sifatnya konsumtif, yang sifatnya mendesak untuk makan karena lapar, beli obat karena sakit. Ya saya kira ya utang 1 juta ya kembali 1 juta dong buat beli berobat. Tapi kalau utangnya buat bisnis, ya goblok sayanya dong. Betul nggak? Saya punya uang, dia bisnis, dia kaya raya, uang saya tetap aja segitu. Ini kan tidak mungkin terjadi. Nah, semacam itu. Nah, makanya ketika kita sistem musyarakah ini salah satu hambatan sosiologis yang menghambat laju kemajuan ekonomi. Karena itulah beberapa keyakinan-keyakinan, mitos-mitos, percayaan yang membelenggu kita tidak ini. Kemudian juga itu satu ya. Kemudian juga karena sholat ini sehari 5 kali, jadi kan tidak mungkin kita kerja sebagai supir bis kota yang trayeknya Cililitan sampai Tanjung Priuk. Ya 10 jam dia bawa mobil dari jam 1 siang jam 10 malam. Akhirnya duhur, asar, maghrib bisa lepas semuanya tuh. Nggak sholat akhirnya karena nggak paham. Ya, nanti kalau jadi pilot gimana? Penerbangannya ya artinya rutenya rute Amsterdam. Berpuluh-puluh jam di atas udara. Itu jadi persoalan, sholatnya bagaimana? Nah, ya semacam ini. Jadi akhirnya ternyata ya kita temukan juga di lapangan banyak orang Islam merasa karena beragama Islam dia menjadi terbelenggu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Itu maksudnya pemikiran itu. Apalagi dalam pemikiran Islam itu akhirnya satu demikian. Kemudian juga dalam berbisnis itu dikait-kaitkan dengan akidah, dengan golongan, dengan mazhab dan sebagainya. Nggak ada urusan. Berbisnis mah mau ada apa-apapun, agama apapun itu urusan dunia. Akhirat mah urusannya Tuhan. Nah, itu hal semacam itu. Jadi kerukunan kita juga mengganggu
lancarnya usaha kita, betul nggak? Nah ya iya, akhirnya begitu, seperti itu. Itu maksudnya. Jadi yang saya maksudkan seperti itu tuh artinya merubah pemikiran ini memang tidak mudah ya. Merubah tradisi itu tidak seperti merubah telapak tangan ya, tinggal dibalikan sekejap, tidak. Nabi Muhammad saja mengharamkan minuman keras itu dari mulai di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Artinya Nabi terus bergerak untuk supaya masyarakatnya jangan mabuk-mabukan begitu. 20 tahun baru final, menjelang 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal baru arak itu diharamkan. Bayangkan, artinya tidak semudah itu. Yuk, yang penting kita jangan pusing dulu, jangan gampang dulu, yuk melangkah saja dulu, kita perbaiki pendidikan kita. Terima kasih, begitu kira-kira. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.